layar Videotron, tampilan alutsista terbaru yang akan segera datang untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari rudal balistik HARP, kapal induk Giuseppe Garibaldi. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget. Ini yang pertama datang dari pengumuman daftar atau list alutsista baru yang kemarin diumumkan oleh pihak TNI sendiri guys, dalam The File Parade Alutsista Indonesia. Dan mantapnya dalam pengumuman tersebut disebutkanlah salah satu alutsista yang santer diberitakan mau dibeli Indonesia, yaitu kapal induk. Nah lo, apakah ini artinya fix Indonesia akan membeli kapal induk? Kemudian alutsista apalagikah itu yang dibeberkan oleh pihak militer Indonesia? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap, baru-baru ini lagi Indonesia telah menjajaki kerjasama baru dengan industri pertahanan Perancis. Tak main-main, bahkan diantaranya ada penjajakan kerjasama penelitian, pengembangan, dan produksi alutsista canggih terbaru seperti kendaraan tempur darat tak berawak. Nah lo, lantas rencana kerjasama baru apalagikah yang mau digeber antara Indonesia bersama Perancis? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Nah, yang pertama kabar mengenai alutsista terbaru. Kini kian jelas nyata sudah dapat dipastikan mungkin 90-99% siap memperkuat Indonesia nih guys. Masalahnya dalam momen bersejarah HUT TNI ke-80 kemarin, Monas menjadi saksi nyata pengumuman dari list atau daftar alutsista baru yang akan memperkuat dunia pertahanan Nusantara. Hal ini pun diumumkan langsung dalam acara The File Alutsista HUT TNI ke-80 2025 guys. Disebutkan satu persatu oleh sang narator pada tayangan megah di layar Videotron yang menampilkan deretan alutsista terbaru yang bakal memperkuat kekuatan TNI mulai dari laut, darat, dan udara. Mulai dari rudal balistik HARP, yaitu sistem rudal serang jarak jauh yang bisa menjangkau target ratusan kilometer. Kemudian disebutkan tank Harimau ini adalah tank hasil kolaborasi Indonesia dan Turki. Lanjut ada meriam pertahanan udara 35 mm sistem senjata rudal Mempech. Kemudian disebutkan juga KRI Belati 622 kapal perang hibrid pertama Indonesia. Lanjut ada kapal fregat merah putih, kapal fregat Istip Class dari Turki. Kemudian yang paling greget yang selama ini diperbincangkan oleh banyak warganet, forum-forum militer, berita militer Indonesia, warung-warung kopi adalah kapal induk Giuseppe Garibaldi pun disebutkan oleh sang narator dengan sangat jelas guys. Masuk dalam list alutsista yang akan memperkuat Indonesia. Nah, kalau sudah diumumkan gini berarti kemungkinannya sangat besar nih guys. Fix walaupun belum taken kontrak dan lain-lain. Sudah secara jelas dan nyata disebutkan dalam The File Alutsista TNI. Dan ini artinya Indonesia bakal benar-benar diperkuat kapal induk. Mantap guys. Kemudian gak cuma itu guys, masih ada lagi alutsista lain yang disebutkan bakal memperkuat Indonesia. Kapal induk Giuseppe Garibaldi, kapal cepat rudal 70 meter Turki, KRI OPV Class. Nah, lanjut disebutkan oleh sang narator. Disebutkan juga ada kapal cepat rudal 70 mm dari Turki. Kemudian KRI OPV Class. Nah, ini sepertinya yang buatan Noah Tusipiat beberapa waktu lalu guys. Kemudian ada KRI Siliwangi 321, kembarannya KRI Prabu Siliwangi. Kemudian lanjut ada pesawat tempur Vale, drone UCF, Lanka, sampai katanya ada pesawat T501. Nah, kalau yang terakhir ini admin kurang tahu nih. Pesawat T501 ini maksudnya pesawat yang mana ya kan? Tapi dari tebak-tebakan Mimin sih sepertinya sang narator ini keseleo lidah guys. Maksudnya itu adalah jet tempur T50I dari Korea Selatan yang juga memang akan memperkuat Indonesia. Jadi bukan pesawat T501 guys. Kalau cari di internet pesawat T501 pun nggak ketemu kayaknya. Kemudian yang satu lagi yang sebelumnya juga ditampilkan adalah kapal selam autonomous atau disingkat KSOT dengan nomor 008 buatan PT PAL Indonesia.
Nah, ini yang cukup mengejutkan. Karena melihat nomornya saja berarti sudah ada 8 unit yang dibuat. Jadi yang ditampilkan itu adalah KSOT ke-8. Admin pun ya kurang tahu sih jumlah aslinya berapa guys. Tapi sepertinya 8 unit itu sudah pasti guys. Disebutkan bahwa kapal selam ini pun mampu menyelam selama 72 jam, melesat hingga 20 knot, dan bersenjatakan 6 rudal torpedo Black Shark. Bahkan juga katanya rudal anti kapal Exocet. Kapal ini juga dapat dikendalikan dari jarak jauh hingga 200 nautical mil lewat Mobile Command Center. Dan menurut berita terdahulu ya jelas bahwa kapal selam autonomous atau KSOT ini dikembangkan oleh PT PAL Indonesia bersama mitranya DL Defense, salah satu perusahaan teknologi kapal selam dari Jerman. Dan memang seperti yang kalian tahu, Jerman ini adalah negara sang rajanya kapal selam. Oke, lanjut kabar kedua datang lagi dari dunia kerjasama pertahanan Indonesia dan negara asing guys. Jadi sebelumnya disebutkan pada bulan Mei lalu, delegasi dari Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat, hingga industri dalam negeri seperti PT Pindad dan PT Dahana telah terbang langsung ke Prancis dan Portugal. Misi mereka satu yaitu menjajaki kerjasama strategis dengan raksasa industri Eropa yaitu KNDS, sang pembuat tank Leopard dan sistem artileri paling canggih di dunia. Nah, mantapnya dalam kunjungan itu, tim Indonesia ini pun mengikuti uji tembak amunisi 120 mm untuk tank Leopard di Lisboa guys. Dan hasilnya luar biasa. Dari 3 jenis amunisi yaitu HE atau Head Explosive, Head TV, dan SAR. Semuanya sukses menembus target sesuai dengan standar NATO. Dan Kepala Badan Teknologi Pertahanan atau Baktekhan, Majen TNI Joko Purwanto dalam keterangannya pada Jumat 3 Oktober 2025 kemarin pun menyebutkan bahwa hasil ini jadi bukti kualitas tinggi produk KNDS dan membuka peluang besar untuk kerjasama teknologi yang lebih dalam. Dan kini tak cuma soal uji tembak guys, kedua pihak pun akhirnya membahas banyak hal, mulai dari rencana produksi amunisi bersama, pengembangan kendaraan lapis baja, pelajaran artileri, sampai rencana kendaraan darat tak berawak buatan dalam negeri tapi dengan teknologi Prancis. Nah, di sini KNDS pun katanya bahkan siap mendukung penuh semua rencana kerjasama ini guys, lewat transfer teknologi, pelatihan SDM, dan pemanfaatan bahan baku lokal dari PT Dahana. Mantap guys. Jika ini semuanya jadi deal semuanya ya kan, maka bakal nambah lagi alutsista canggih baru kita, sama buatan lokal tapi dengan teknologi Eropa, terutama Prancis dari KNDS. Dan dengan kerjasama ini, Indonesia pun bakal nggak cuma jadi pembeli guys, tapi juga menjadi produsen mandiri di masa depan. Dan inilah langkah nyata menuju kemandirian pertahanan nasional, dengan sentuhan teknologi Eropa tapi dengan jiwa dan kemampuan anak bangsa. Mantap guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.